Selanjutnya kita perlu menambahkan fungsi pada menu item delete row. Kita klik tentunya pada delete row, menu item, kemudian event, kita tambahkan action perform. Ya, untuk sementara kita cukup menambahkan dulu. Kalau kita diklik delete row-nya menampilkan sistem outprint nomor row. Di sini kita ya integer row sama dengan table person table get selected row. Sama dengan kita hanya menambahkan, ini belum menghapus tabel, tapi kita hanya menambahkan dan menampilkan nomor dari baris yang dipilih. Jadi di sini kita menyimpan nomor dari baris yang kita pilih. Ya, di sini kita menggunakan person tabel, ini adalah objek, ada tabelnya. Jadi kalau di desain ini adalah tabel yang di sini ya, person tabel. Dari tabelnya kita memanggil metode get selected row di sini, sehingga kita mendapatkan nomor baris yang sedang dipilih. Kemudian kita menampilkan nomor row sama dengan ini. Baik, kita coba. Kita buka dulu tabel kita import. Ya, sekarang kita klik di sini. Ini adalah baris nomor 2. Kita klik sini delete row, nomor row 2. Selanjutnya kita akan menambahkan fungsi yang sebenarnya, yaitu menghapus tabel. Kita tidak akan menambahkan langsung di sini menghapus langsung tabel pada database, karena itu tentunya akan berlawanan dengan MVC, tidak sesuai dengan prinsip MVC, yaitu antar komponen di sini, antara model dan view tidak boleh langsung berhubungan. Maka di sini kita akan menambahkan event listener. Kita menambahkan satu di komponen view ini, satu interface sebagaimana sebelumnya. Kita membuat Java interface, kita beri nama person table listener. Yang nanti kita akan gunakan sebagai alat komunikasi dari tabel panel ini untuk memberitahu bahwa terjadi event, yaitu menghapus baris dari tabel. Maka di sini kita tambahkan satu fungsi public void row deleted integer index. Ya, sebagaimana kita sudah lakukan sebelumnya untuk listener, kita hanya menuliskan nama metodenya saja, karena ini harus nanti diimplementasikan diimplementasikan oleh orang yang mendapatkan event tadi. Ini row deleted. Kemudian kita tambahkan pada tabel panel ini, ya, bahwa terjadi
row deleted, ya, bahwa terjadi penghapusan row di sini, delete row menu action, ya. Nah, di sini kita cek if. Nah, tentunya kita harus menambahkan di sini metode, yaitu untuk listener ini, ya. Di sini private, bukan metode, variabel private person table listener, ya, kita beri nama person table listener juga. Oke, di sini, ya. Nah, saya mau tegaskan di sini bahwa kita untuk interface atau kelas selalu kita mulai dengan huruf besar, sedangkan untuk variabel atau metode kita biasa memulai dengan huruf kecil. Ini karena pada beberapa yang mengerjakan tutorial ini ada yang menuliskan kelas dengan diawali dengan huruf kecil, yang tentunya itu akan bermasalah ketika kita menggunakan builder, ya. Ada baik itu NetBeans mungkin atau pada Eclipse, karena builder itu mengandalkan atau dia biasa menggunakan konvensi, ya, konvensi atau perjanjian tak tertulis, ya, sesuai dengan bagaimana kita memberi nama kelas, bagaimana kita memberi nama variabel. Oke, kita sudah menambahkan di sini pada tabel panel satu variabel sound tabel listener di sini. Kemudian di sini if person tabel listener tadi, listener kita tidak sama dengan 0, artinya ini harus sudah diinisialisasi. Kemudian akan dilakukan penghapusan tabel. Nah, tentunya di sini, ya, bisa tulis di sini, ya. Dan di sini kita memanggil jika person tabel listener tidak sama dengan 0, maka di sini person tabel listener ini kita jalankan tadi row deleted. Row. Ya. Oke, dari sini nama baris sudah didapatkan, kemudian ini memberitahu bahwa di delete pada row baris tersebut. Nah, di mana kita mengimplementasikan ini row deleted, apa yang kita lakukan? Kita buka pada mainframe. Ya, oke. Sebelum kita menambahkan mainframe, kita harus menambahkan pada tabel panel ini satu metode untuk menginisialisasi person tabel listener ini. Ini kan kita baru melakukan deklarasi private person tabel listener ini, tapi kita belum melakukan inisialisasi. Dari mana kita inisialisasi? Ini adalah ketika ini diambil dari mainframe, yaitu yang menggunakan tabel listener ini. Jadi di sini kita tambahkan satu public metode untuk menginisialisasi, ya, sehingga nanti dari mainframe-nya, ya, public void set tabel listener, ya, di sini person tabel listener dengan listener, ya, di sini kemudian this kita inisialisasi di sini. Itu variabelnya tadi sama dengan listener. Nah, sehingga nanti tanggung jawab dari pemilik tabel panel ini, yaitu di sini di mainframe, jadi jendela utama, kita harus menambahkan di sini satu listener, ya. Di sini kita tambahkan, yaitu di sini pada init custom component, ya. Pada di sini kan kita memanggil init custom component. Di sini tabel panel satu set visible,
Dan ini pada konstruktor ini akan memanggil init custom component. Nah, di sini kita tambahkan pada init custom komponennya. Di sini bahwa kita menambahkan listener tabel panel 1. Ya. Set listener. Set tabel listener ini kita tambahkan. Set tabel listener. Nah, kemudian di sini kita membuat tadi person tabel listener sudah kita buat. Di sini langsung kita menggunakan new person tabel listener. Oke. Person tabel listener kita ambil di sini. Ya. Di sini tentunya kita harus implementasikan implement all abstract method. Di sini kita langsung override di sini untuk metode dari person table listener. Kita hapus, kemudian disinilah kita apa yang kita lakukan untuk delete ini. Nah, tentunya yang bertugas melakukan ini adalah controller. Maka kita ambil person controller kita, dan kita sebelumnya sudah menambahkan pada person controller ini satu metode yaitu remove. Ya, ini belum kita tambahkan ya remove. Oke. Berarti kita harus menambahkan remove tabel, remove person di sini. Ya, kita sudah punya add person, maka kita perlu menambahkan satu metode yaitu remove person. Di sini kita tulis public ini pada person controller, public void remove person. Ya, ini indeks dari indeksnya, integer row, garis dari tabelnya. Ya, tentunya di sini person ini adalah person controller ini memerintahkan kepada model yaitu database ini untuk meremove. Ya, berarti kita harus menambahkan satu metode pada database ini untuk remove person. Ya, kita sudah mempunyai add person di sini, maka kita akan menambahkan untuk public void remove person. Nah, ini kalau ini adalah indeksnya. Integer index. Nah, di sini. Dari mana? Tentunya dari database kita, yaitu dari array kita, ya, yang akan kita hapus. Nah, di sini kita ambil dari data person ini. Ya, baik. Ada satu hal yang ingin saya tambahkan di sini. Kita menggunakan array di sini. Hanya array mempunyai kekurangan, yaitu ketika kita menghapus, maka dia akan reindex lagi, dan itu tentunya performanya kurang bagus. Jadi kalau untuk membuat data yang kemudian kita sewaktu-waktu kita menghapusnya, menghapusnya, maka menggunakan array performanya kurang bagus karena dia akan selalu melakukan reindexing. Ya, kita ganti di sini menggunakan list, ya. Jadi menggunakan linked list. Di sini kita ganti bukan array list tapi menggunakan link list, ya. Di sini cukup dengan menggunakan list di sini. Dan kemudian pada konstruktornya kita tidak new array list tapi new linked list. Linked list.
person ya. Sehingga di sini kita menggunakan linked list, bukan lagi menggunakan array list. Ya, tentunya ini kita import dulu Java utilist, demikian juga linked list ini juga kita import. Import Java linked list. Oke, jadi kita mengganti ini menjadi linked list. Kemudian ya, kalau sebelumnya kita menggunakan getter di sini ya untuk mendapatkan get data person ini, ya, saya akan menggantinya tidak menggunakan lombok getter lagi, tapi kita menuliskan get. Kenapa ini saya melakukan ini? Ini sebenarnya tidak wajib ya. Public void get data person. Ya, di sini saya tambahkan. Jadi tidak menggunakan getter dari lombok ini, tapi menggunakan bukan void ya, public list ya. Ini list person menggunakan unmade div ya. Jadi saya ingin memastikan bahwa ketika mengambil data person ini, get data person, kita membaca data person ini tidak melakukan perubahan apapun. Maka kita menggunakan dari metode dari collection ini, metode collection unmodifiable list. Di sini dari data person. Dengan demikian, dengan metode ini ketika saya memanggil get data person, maka ini hanya membaca saja dari data person tanpa melakukan perubahan apapun. Oke. Kemudian pada remove person berarti kita menghapus dari data person ini, data person. Nah, ini kita remove dari indeksnya. Di sini ada objeknya maupun indeksnya, remove index. Oke. Ya. Indeks ini adalah nomor dari barisnya. Jika di baris ke-1 berarti person pada nomor 1 yang akan dihapus. Oke, kita sudah menambahkan remove remove person metode, baru kita panggil pada person controller ini. Jadi kita sudah mempunyai database ini, objek database, kita panggil dari db remove person. Ya, nomor barisnya. Baik, kita sudah mempunyai metode remove person pada person controller, dan inilah yang kita panggil pada mainframe. Di sini person controller 1, kita memanggil perintah remove person row-nya ya. Index. Ya, kita tulis row saja. Jadi yang di atas ini pakai row supaya jelas bahwa ini adalah nomor baris. Baik. Jadi di sini kita sekali lagi cek sekali lagi ya. Jadi pertama dari tabel panel ya, kita pertama membuat person tabel listener dengan di sini untuk event ya, row deleted. Jadi ini akan memberitahu bahwa terjadi penghapusan baris dari tabel pada tabel panel di sini. Ketika delete row, menu delete row diklik, maka nomor barisnya disimpan. Kemudian di sini untuk memastikan bahwa listener ini sudah diinisialisasi dengan set dengan ini set tabel listener ini ya. Jika sudah terinisialisasi, yaitu dilakukan di mainframe, kemudian akan mengirimkan event yaitu row deleted, nomor row-nya.
Nah, ini hanya tambahan saja untuk cek. Ya, ini tidak harus dilakukan. Kemudian di mainframe, tadi kita pertama harus melakukan inisialisasi dari listenernya. Di sini, saya tambahkan pada init custom component yang dipanggil pada konstruktor. Ya, ini konstruktor ini ketika dipanggil dijalankan ketika jendela utama dijalankan. Ya, ketika aplikasi dijalankan, jendela utama tampil, dan disitulah di konstruktor dijalankan. Termasuk di sini inisialisasi dari tabel, kemudian juga inisialisasi dari listener pada tabel tersebut. Ini person tabel listener, dan di sini langsung apa yang dilakukan ketika nanti row deleted dijalankan, maka di sini adalah kita memanggil person controller karena dia yang berhak melakukan perubahan pada model. Nah, di sini remove person row. Oke. Nah, sehingga tabel pada database akan ada satu baris yang dihapus. Nah, satu lagi yang perlu kita tambahkan pada tabel panel, yaitu pada tabelnya tentunya kita harus memberitahu bahwa sudah terjadi perubahan. Ya, ketika ini di delete, sudah ada perubahan. Bahwa ada yang dirubah, pada modelnya sudah berubah, maka tabelnya harus diupdate. Maka perlu kita tambahkan sini, person tabel. Pada person tabel modelnya, ya, ini data yang nanti akan ditampilkan pada JTable di swingnya. Kita memanggil metode fire table data change table row deleted, ya. Jadi memberitahu bahwa sudah terjadi perubahan, ini nomor row-nya sampai row ini. Pertama dari baris berapa sampai baris berapa, ya, saja. Oke, sehingga nanti JTable akan diupdate. Baik, sekarang kita coba aplikasi kita. Oke, kita import tabel dari data yang sudah ada. Ya. Kemudian kita klik di baris nomor 7 ini. Klik kanan, kemudian delete row. Ya, ini hilang, tidak tampil. Kita hapus juga yang row nomor 6 sekarang, delete row. Ya, nomor row 6 ini dihapus sehingga menjadi ini tabelnya. Dan ini kita simpan, ekspor tabel, teredit, ya, kita ekspor tabelnya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan tabel yang sebelumnya. Kita import lagi data yang sebelumnya, tabel baru, import tabel. Nah, ini masih lengkap. Kemudian kita buka lagi, import tabel yang teredit. Nah, ini sudah yang tadi datanya sudah dihapus. Oke, demikian untuk fungsi menampilkan pop-up menu. Kemudian kita juga bisa menghapus satu baris pada tabel kita.